Sudah lama rasanya tidak membuat video pembahasan karena admin Tokasen sedang di perantauan yang masih beradaptasi, apalagi dengan akses internet yang terbatas. Dan semoga untuk kedepannya channel Tokasen bisa konsisten upload video. Dan sesuai judul video, kita akan membahas hal yang menjadi daya tarik para fan saat menonton Kuga. Sebagian list adalah pengamatan lewat sosial media, namun didominasi dengan pendapat pribadi admin. Langsung saja kita bahas 7 alasan Kamen Rider Kuga disukai banyak orang. Pernah tayang di Indonesia. Ini mungkin alasan yang berkaitan dengan masa kecil. Bagi generasi 90-an, tentu mengetahui bahwa series Kuga sempat tayang di Indonesia, yakni sekitar tahun 2002 hingga 2004 pada channel RCTI. Namun untuk masa itu, admin Tokasen sendiri belum lahir. Yang jelas, Kamen Rider Kuga mendapat versi opening bahasa Indonesia yang liriknya cukup terngiang-ngiang. Lalu apa hubungannya tontonan masa kecil dengan ketertarikan pada Kuga? Yang pasti dipengaruhi oleh nostalgia. Tontonan superhero di masa kecil menjadi suatu hal yang berkesan tentang imajinasi anak-anak yang mengidolakan tokoh hero dengan kekuatan super, sifat kebaikan, hingga tak gentar melawan kejahatan. Dan saat kita dewasa, tontonan superhero seperti Kuga menjadi hiburan untuk yang lelah menjalani kehidupan sehari-hari. Multiform. Jika Kamen Rider sekarang paling tidak memiliki lebih dari 5 form merupakan hal yang biasa. Namun dulu, tepatnya di era Showa, para Kamen Rider hanya memiliki satu form saja sepanjang seriesnya, atau paling tidak ada satu wujud upgrade atau berupa penambahan kekuatan, kecuali untuk Black RX yang setidaknya mempunyai 3 wujud berbeda. Namun Kamen Rider Kuga sebagai Rider Heisei pertama punya cakupan atau kategori form yang lengkap, dimulai dengan Growing Form, yakni wujud tak sempurna, lalu Mighty Form, wujud standar Kuga, dilanjut dengan 3 form lainnya dengan warna berbeda-beda, yakni Dragon, Pegasus, serta Titan. Bahkan semua itu masih berevolusi menjadi Rising Form. Ada pula 2 wujud hitam terakhir, yakni Amazing Mighty sebagai Super Form, serta Ultimate Form yang menjadi tandingan bagi Dagufa. Ditambah lagi, beberapa form memiliki kekurangan serta kelebihan yang membuat Kuga harus memilih wujud mana yang diperlukan ketika bertarung, serta memiliki senjata berbeda-beda seperti tombak, bowgun, bahkan juga pedang. Perilaku musuh yang sadis. Antagonis dalam serial ini adalah Grongi, yakni kelompok monster purbakala yang memburu Linto atau manusia di zaman dulu. Dengan wujud yang tentu saja menyeramkan, bahkan memiliki sistem kasta atau tingkatan untuk melakukan perburuan manusia. Dalam artian, para Grongi di sini memiliki target jumlah tertentu untuk membunuh para manusia di zaman ini. Mereka pun sedikitnya bisa menyamar menjadi para manusia untuk melakukan aksinya. Ketika berkeliaran serta melakukan genosida terhadap umat manusia, mereka dijuluki sebagai makhluk tidak dikenal oleh kepolisian setempat. Bahkan Grongi juga memiliki bahasanya tersendiri yang disebut bahasa Gegeru. Monster ini juga memiliki simbol pada pinggangnya yang nantinya harus dihancurkan oleh Kuga, barulah mereka bisa tewas. Para fan setidaknya menyukai bagaimana para Grongi bertindak serta menghabisi manusia. Mungkin bumbu sadis dan menyeramkan inilah menjadi daya tarik bagi para penonton dewasa. Peran karakter lain. Nah, ini adalah elemen yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Kuga sepanjang seriesnya. Misal karakter Ichijo, seorang polisi yang awalnya tidak mempercayai Kuga, namun perlahan ia turut serta berjuang dengan Godai untuk melawan Grongi. Bahkan Ichijo adalah orang yang menyaksikan pertarungan terakhir Kuga melawan Dagufa. Kemudian Sakurako Sawatari juga tak kalah penting, di mana ia sering meneliti bahasa Linto, memahami arkel, bahkan Sawatari juga mengetahui jika Kuga bisa bertarung dengan senjata, serta masih banyak tokoh lain yang seperti kepolisian yang memiliki peran kompleks dalam menghadapi Grongi, bukan sebagai tempelan semata.
Solo Rider. Ini juga segmen yang berkaitan dengan sebelumnya. Karena series Kuga hanya menampilkan satu rider, maka karakter lain memiliki porsi lebih untuk menunjukkan peran masing-masing. Lalu kenapa sebagian fans tertarik jika dengan kehadiran solo rider saja? Jawabannya mungkin tidak jauh dari sisi keren dan kuat. Karena hanya Kuga saja yang beraksi, otomatis pandangan besar kita menuju jika Kuga sangat kuat karena mampu menghadapi musuh yang ada sendirian. Berbeda dengan series baru-baru ini, di mana setiap rider harus berbagi screen time untuk melakukan aksi mereka. Jadi ini merupakan ilusi saja dari pandangan kita yang nantinya akan tertanam pada otak. Namun tidak salah juga jika kita lebih menyukai series dengan peran multi rider, karena nanti pasti ada konflik kecil antara Kamen Rider yang sangat menarik jika disimak. Contoh gampangnya di Ryuki yang menampilkan pertarungan Mirror Rider untuk mewujudkan impian mereka. Aksi motor. Kamen Rider biasanya akan mendapatkan rider machine berupa motor. Series terbaru Kamen Rider saat ini juga berusaha menampilkan pertarungan motor dengan kuantitas atau screen time yang cukup banyak. Namun ada apa dengan motor? Ya simpel saja, karena sejak awal Kamen Rider dibentuk menjadi hero yang mengendarai motor. Jadi sedikit aneh bila mereka tidak bertarung dengan kendaraan khasnya. Jawabannya cukup kompleks, di mana ada yang mengatakan jika regulasi perizinan di Jepang sana yang mempengaruhi semua ini. Namun semuanya juga tergantung tema dan faktor lain di seriesnya. Dan untuk Kuga menampilkan aksi pertarungan motor yang cukup intens. Mungkin kita ingat ketika Kuga melawan Gurongi yang juga memiliki sepeda motor lalu melakukan balapan dengan Kuga. Admin sendiri dibuat takjub dengan aksi Kuga yang membawa motor di bebatuan tepi pantai. Coba sebutkan aksi bermotor Kuga yang juga membuat kalian takjub. Yusuke Godai. Kalau dari tadi kita hanya membahas sisi luarnya saja, maka kita perlu juga membahas MC-nya itu sendiri, yakni Yusuke Godai. Pemuda sederhana, memiliki sifat ceria, optimis dalam hal apapun, yang membawakan senyuman untuk setiap orang. Bahkan Godai memiliki bakat yang beragam yang membuatnya menjadi idola bagi penonton anak-anak. Dengan acungan jempolnya yang khas, bahkan ketika menjadi Kuga sekalipun. Namun semuanya juga tetap dengan perkembangan karakter. Godai pun pernah emosi pada salah satu Gurongi yang ia lampiaskan dengan serangan yang brutal. Meskipun aslinya, ia adalah sosok yang tidak memiliki kebencian pada siapapun. Dalam series, Godai juga berlatih ketika mendapatkan wujud barunya, memahami sesuatu yang diperlukan agar wujud yang ia gunakan nantinya bisa difungsikan secara maksimal. Tak heran jika Kuga menjadi idola bahkan legenda bagi pecinta Kamen Rider, karena sosoknya yang mungkin tiada duanya yang selalu menjadi tolak ukur karakter MC Kamen Rider bagi para fans. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa cek yang lainnya. Tinggalkan like jika suka, subscribe bagi yang belum. Admin minta maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.